Halo, selamat malam di Indonesia, selamat pagi atau selamat siang di belahan dunia dimanapun berada. Selamat jumpa dengan saya Brenda Imekre. Hari ini masih akan membahas tentang cinta ke-154 dalam meneruskan tentang kemelekatan bagian keempat. Mohon maaf, Senin lalu saya masih menemani suami Scott ya di rumah sakit karena TIA tadinya curiganya, tetapi ternyata dia kena yang namanya long QT syndrome atau LQTS, yang kalau yang belum pernah dengar seperti saya tadinya, kita pun tidak ada yang pernah tahu itu apa. Itu seperti aritmia, di mana detak jantungnya itu bisa sebentar, detak lagi, seperti itu. Jadi anyway, saya mau melanjutkan tentang Majjhima Nikaya, masih di 109. Jadi ini sangat menarik karena di sini banyak sekali pembahasan tentang kemelekatan. Majjhima Nikaya 109 ini adalah Mahapunama Sutta, khotbah panjang di malam Purnama. Jadi saya akan lanjutkan di bagian ke-12. Selamat datang semua dan selamat bergabung. Saya lanjutkan di bagian ke-12. Apakah yang mulia? Oh ya bro dan sis, nanti kalau ada yang mau bertanya atau komentar silakan diketik di bagian tanda tanya atau di komentar setelah saya membacakan satu bab, satu alinea gitu. Nanti saya akan melihat ke Instagram. Halo Sukihotu juga, Sislin. Bagian ke-12. Apakah yang mulia? Kepuasan. Apakah bahaya? Dan apakah jalan membebaskan diri sehubungan dengan bentuk materi? Bentuk materi yang ada di sini adalah rupa. Masih membahas tentang 5 kelompok kehidupan atau pancakanda. Apakah kepuasan, apakah bahaya, apakah jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan, sehubungan dengan persepsi, sehubungan dengan bentukan-bentukan, sehubungan dengan kesadaran. Kenikmatan dan kegembiraan biku yang muncul dengan bergantung pada bentuk materi atau rupa, yaitu badan jasmani. Jadi kalau kita terlalu melekati apapun yang ada dari ujung kepala sampai ke ujung kaki dengan yang ada kenikmatan dan kegembiraan di sana, maka ini adalah kepuasan sehubungan dengan bentuk materi atau rupa tadi. Bentuk materi adalah tidak kekal, penderitaan dan tunduk pada perubahan. Inilah bahaya sehubungan dengan bentuk materi, pelenyapan keinginan dan nafsu, ditinggalkannya keinginan dan nafsu terhadap bentuk materi. Inilah jalan membebaskan diri sehubungan dengan bentuk materi. Jadi kalau kita sebagai perumah tangga memang masih bisa mempunyai kemelekatan terhadap kenikmatan, apa yang ada di rambut, apa yang ada di mata, kita lihat sesuatu, apa yang kita cium lewat hidung, apa yang kita makan lewat lidah, suara-suara lewat telinga, juga sentuhan-sentuhan badan jasmani. Nah, itu adalah termasuk bagian dari rupa atau badan jasmani. Nah, di sini saya mengatakan bukan sebagai perumah tangga ini kita tidak boleh menikmati itu semua. Tetapi kalau kita tahu apapun yang terjadi pada kita ini adalah tidak kekal, penderitaan dan tunduk pada maaf, masih ada sisa batuknya, memang belum sembuh. Jadi kalau kita mengerti seperti ini,
yang terjadi di dalam badan jasmani saya inilah tidak kekal, menderita dan akan berubah. Jadi kita saat kita memahami bahwa badan jasmani kita ini tidak kekal, maka pada saat kita badan jasmani kita merasakan sakit, pikiran tidak ikut sakit. Saya mungkin bisa mengambil contoh pada saat Scott minggu lalu di rumah sakit. Saya sedang kerja sama klien. Dan biasanya saya nggak pernah sentuh-sentuh HP. Biasanya saya pegang HP setelah selesai dengan klien. Tapi hari itu mata saya tuh kepo kayak ngeliat. Mau ngeliat HP itu ya. Ternyata ada WA dari dia. Dia coba telepon saya beberapa kali, ya memang sudah saya silent. Dia bilang bawa di MSO ke rumah sakit. Jadi udah lihat begitu, terpaksa saya pending session saya dengan klien saya. Terima kasih kepada klien saya yang mengerti pada hari itu saya tidak bisa melanjutkan sesi. Jadi singkat cerita, saya bawa jus yang saya titip beli sama cici saya bawa jus, pakaian tukar di MSO ke rumah sakit. Apa yang terjadi dalam pikiran saya? Saya berusaha membuat Scott itu nyaman, supaya dia sedikitnya dia merasa nyaman kalau ada orang keluarga di dekat dia. Jadi saya cepat ke rumah sakit. Nah, inilah beruntungnya kita mengenal meditasi. Scott pun tidak terlihat panik. Saat saya ketemu dia di IGD, kurang lebih jam 12 siang, setengah 12 atau jam 12, jam 11 atau setengah 12. Dia juga lagi duduk aja santai. Dibawa di MSO-nya, bawa. Ya udah saya siapkan. Dia minum setiap 15 menit. Saya buatkan, dia minum lagi, seperti itu. Dan beruntungnya tidak menjadi stroke berat, hanya ringan. Jadi pada saat dokter periksa pun tangannya bagus, kakinya bagus gitu. Tapi karena itu dicurigai TIA seperti yang dulu 2 tahun yang lalu, jadi dokter minta masuk dirawat. Tidak ada kepanikan di dalam pikiran dan perasaan Scott maupun saya. Yang ada kita hanya berpikir ya kalau memang harus dijalankan, apapun yang kita jalankan. Jadi seperti itu bro dan sis. Jadi kita tidak terjebak di dalam rupa atau badan jasmani. Karena kita mengalami penyakit seperti batuk saya nih yang sudah berbulan-bulan tidak sembuh. Ya sudah, nggak apa-apa, berdamai saja. Kalau lagi batuk ya berhenti ngomong kayak yang saya praktekkan malam ini. Minum seperti itu. Jadi ya enggak apa-apa karena mengerti semua ini adalah cuma bentuk badan jasmani yang kalau kita bisa rawat, kita rawat sebaik-baiknya. Jangan melekati badan jasmani ini. Suatu waktu pada saatnya badan jasmani ini kita harus tinggalkan, ya sudah kita tinggalkan. Jadi kenikmatan apapun yang ada hubungannya dengan badan jasmani ini ya harus kita tinggalkan. Tidak nyaman duduk di rumah sakit berjam-jam gitu ya. Ya sudah, jalankan. Cuma ya pulang-pulang, setelah Scott pulang saya cukup tepar 2 hari istirahat di rumah. Seperti itu. Jadi ya karena harus melakukan apa yang harus dilakukan. Saya lanjutkan. Kenikmatan dan kegembiraan yang muncul dengan bergantung pada perasaan. Ini adalah kepuasan sehubungan dengan perasaan. Perasaan adalah tidak kekal, penderitaan dan tunduk pada perubahan. Betul, perasaan itu menyenangkan, menyakitkan, dan bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Inilah bahaya sehubungan dengan perasaan. Pelenyapan keinginan dan nafsu, ditinggalkannya keinginan dan nafsu terhadap perasaan.
Jadi kita tidak mengumbar perasaan. Ini adalah jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan. Kalau kita melihat seseorang lalu tiba-tiba jatuh cinta misalnya. Sedangkan kita punya istri atau kita punya suami. Kan itu nikmat ya. Jatuh cinta itu punya satu hormon tertentu yang membuat kita ini seperti selalu happy berbunga-bunga. Tetapi kita harus ingat, kita ini suami atau istri orang, dan orang yang kita jatuh cintai itu adalah suami atau istri orang juga. Jadi ya jangan, ya. Nah itulah, jadi di sini diingatkan, kenikmatan dan kegembiraan yang bergantung pada perasaan. Walaupun perasaan itu nikmat dan happy gitu ya, joy, lagi jatuh cinta. Jadi jangan diumbar, jangan diikuti, kecuali yang single. Kalau single memang mencari jodoh, jatuh cinta sama-sama single, kemudian mereka punya kesamaan, banyak samanya, cocok, mau menikah ya lanjutkan. Tapi kalau itu adalah sekali lagi pasangan orang, sedangkan kita pun sudah punya pasangan, lah ya mbok jangan ya. Dan di sini sudah diingatkan tentang kenikmatan dan kegembiraan itu. Yang berikutnya, kenikmatan dan kegembiraan yang dengan bergantung pada persepsi. Persepsi ini adalah sanya dalam bahasa Pali. Ini adalah kepuasan sehubungan dengan persepsi. Persepsi adalah tidak kekal, penderitaan dan tunduk pada perubahan. Ini adalah bahaya sehubungan dengan persepsi. Nah, apa yang dimaksud dengan persepsi atau sanya tadi itu? Persepsi adalah bagian dalam pikiran yang memberikan nama terhadap benda-benda. Kalau kita melihat ini, semua orang tahu ini adalah kacamata. Bagian mana yang merupakan kacamata? Apakah bagian kacanya, ataukah bagian gagangnya, ataukah bagian frame, ataukah bagian sambungan, ataukah bagian dari yang nempel di hidung, atau bagian batang yang ada menyantel di telinga. Yang mana persepsi kita ini adalah kacamata. Satu kesatuan ini adalah persepsi tentang kacamata. Inilah yang memberikan nama terhadap benda. Jadi kita tidak bisa mempreteli satu demi satu, tapi ini adalah satu kesatuan. Ini adalah bahaya sehubungan dengan persepsi. Pelenyapan keinginan dan nafsu, ditinggalkannya keinginan dan nafsu terhadap persepsi. Ini adalah jalan membebaskan diri sehubungan dengan persepsi. Jadi kalau kita melekat terhadap persepsi yang belum tentu benar, ini akan menimbulkan penderitaan. Ya, jadi kita harus paham bahwa pandangan-pandangan kita terhadap persepsi itu bisa benar, bisa salah. Kalau kita melekati pada suatu pandangan salah, maka itu pun akan menjadi salah satu sebab penderitaan. Jadi kita harus waspada. Jangan berpikir ini adalah persepsiku, ini adalah milikku, ini adalah diriku, ini kacamataku. Sepertinya iya, tapi pada saat kacamata ini jatuh dan pecah atau terinjak dan pecah, apakah kita mau menderita? Ya enggak, buat lagi seperti itu. Karena kalau kita melekati menangisi, maka kita tidak hidup dalam masa kini di mana kita selalu mengingat kepada persepsi kita itu. Dan persepsi kita itu adalah sesuatu bagian dari pikiran yang memberikan nama terhadap sesuatu itu. Dengan bergantung pada bentukan-bentukan atau sangkara. Sangkara ini adalah bro dan sis, adalah suatu bentukan-bentukan di mana di sini ada potensi dari pikiran, ucapan dan perbuatan. Dan ini akan menjadi satu perbuatan atau karma. Ini adalah kepuasan sehubungan dengan bentukan-bentukan. Bentukan-bentukan adalah tidak kekal,
penderitaan, dan tunduk pada perubahan. Karena kalau kita duduk dalam meditasi yang dalam ya bro dan sis, begitu kita tahu, oh ternyata ini tidak ada yang kekal. Semua dari yang belum ada menjadi ada, sudah ada, lenyap, menghilang. Seperti itu. Jadi tidak kekal dan tunduk pada perubahan. Atau anicca, tidak ada yang kekal. Ini adalah bahaya sehubungan dengan bentukan-bentukan atau sangkara tadi. Pelenyapan keinginan dan nafsu, ditinggalkannya keinginan dan nafsu terhadap bentukan-bentukan. Ini adalah jalan membebaskan diri sehubungan dengan bentukan-bentukan atau sangkara. Jadi kita tidak melekati bentuk-bentuk pikiran, bentuk-bentuk ucapan, bentuk-bentuk perbuatan. Kenapa? Kalau kita melekati itu, maka itu menjadi sumber penderitaan. Daripada kita mengatakan sesuatu yang bisa menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Kan kalau orang emosi, itu ngeluarinnya segala macam. Ada yang nyebut kebun binatang keluar, gitu ya. Bentukan-bentukan ucapan yang kasar misalnya. Itu jangan sampai kita jadi menyesal di kemudian hari. Terutama kepada antara hubungan suami atau istri, orang tua dengan anak, kemudian pasangan. Karena kalau kita mengatakan kata-kata kasar, melakukan perbuatan kasar, menendang, menginjak sesuatu makhluk hidup, atau memaki orang, atau pikirannya jelek. Nah, itu adalah bentukan-bentukan yang bisa menimbulkan penderitaan. Lalu dengan bergantung pada kesadaran atau winyana dalam bahasa Pali. Ini adalah kepuasan sehubungan dengan kesadaran. Kesadaran adalah tidak kekal. Penderitaan dan tunduk pada perubahan. Ini adalah bahaya sehubungan dengan kesadaran. Jadi di dalam 5 kelompok kehidupan ini, badan jasmani, persepsi, perasaan, dan kesadaran, dan bentukan-bentukan, ini semua adalah tidak kekal. Pelenyapan keinginan dan nafsu, ditinggalkannya keinginan dan nafsu terhadap kesadaran. Ini adalah jalan membebaskan diri sehubungan dengan kesadaran. Nah, kalau nanti kapan-kapan saya mau bahas tentang Majjhima Nikaya 38, itu tentang Mahatanha Sangkaya Sutta, di mana membahas dikiranya kesadaran itu abadi, padahal tidak. Jadi pengertian reinkarnasi, adanya jiwa yang kekal itu tidak tepat, karena di sini jelas kesadaran adalah tidak kekal. Contoh, kalau kesadaran seekor anjing dengan seorang manusia, apakah sama? Tidak. Tapi seorang anjing bisa menjadi manusia dan dia bisa membawa kebiasaan sebagai anjing. Atau sebaliknya, manusia meninggal bisa terlahir sebagai anjing, membawa kebiasaan manusia. Bro dan sis, ada yang pernah melihat gak anjing yang bisa bernama Skara atau Pai Pai di depan patung Buddha atau patung Kuan Im? Ya, saya tidak ragu kalau anjing itu tadinya manusia yang melakukan kesalahan sehingga dia terlahir menjadi anjing. Kesadarannya sama nggak pada saat dia jadi manusia kemudian sekarang jadi anjing? Beda, karena setiap bentuk 5 kelompok kehidupan ini saling bergantungan, tergantung pada fisik yang dia tempati, badan yang ada di dalam 5 kelompok kehidupan ini. Jadi inilah mengapa dibilang bahwa tidak ada aku yang kekal, artinya reinkarnasi tidak berlaku untuk orang Buddhis. Tetapi yang ada adalah kelahiran kembali. Jadi kesadaran ini berpindah dari satu badan, dari satu bentuk ke bentuk lainnya.
Jadi di sini jelas dikatakan tidak kekal, penderitaan dan tunduk pada perubahan. Iya, berubah terus. Yang mulia, bagaimanakah seseorang mengetahui? Bagaimanakah seseorang melihat? Agar sehubungan dengan jasmani ini, dengan kesadarannya, dan segala gambaran eksternal. Eksternal ini bagian luar. Mata mempunyai kesadaran mata melihat. Hidung mencium sesuatu dari luar. Jadi kalau yang hidung ini internal, mata internal. Tapi begitu melihat sesuatu itu jadi eksternal. Lidah ini di dalam, internal. Cita rasa itu dari luar, eksternal. Telinga ini adalah internal, tapi kita dengar suara itu adalah eksternal. Badan jasmani ini adalah internal, yang disentuh dari luar adalah eksternal. Pikiran yang ada di dalam pikiran kita adalah internal. Bentuk-bentuk pikiran yang muncul itu adalah eksternal. Inilah yang dimaksud dan segala gambaran eksternal. Tidak ada pembentukan aku, pembentukan milikku, dan kecenderungan tersembunyi pada keangkuhan. Beliau mengatakan, Biku, segala jenis bentuk materi apapun, bentuk materi ini yang tadi dibilang rupa, apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang, internal bagian dalam atau eksternal bagian luar, kasar atau halus, hina atau mulia, jauh atau dekat. Seseorang melihat segala bentuk materi sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Nah, kalau seseorang bisa merenungi ini di masa lampau, sekarang, di masa depan, ini kita anggap sebagai bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Maka kita terbebas dari penderitaan tentang kemelekatan. Segala jenis perasaan apapun, apakah di masa lampau, ini tadi bentuk materi atau rupa, sekarang masuk ke wedana yaitu perasaan apapun. Apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang. Internal bagian dalam atau eksternal bagian luar, kasar atau halus, hina atau mulia, jauh atau dekat. Seseorang melihat segala jenis perasaan sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Jadi perasaan itu cuma ada 3, bro dan sis. Perasaan itu hanya menyenangkan, menyakitkan, netral. Netral ini bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Jadi kalau kita bisa menganggap semua perasaan, jenis perasaan ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku, maka kita tidak akan melekat kepada salah jatuh cinta dengan orang yang salah tadi yang saya sudah sebutkan. Misalnya kita sudah berumah tangga, kita istri orang, kita suami orang, nggak boleh jatuh cinta lagi, biarpun orang itu single ataupun orang itu sudah punya pasangan, itu ya nggak boleh. Karena ada perasaan yang timbul dari masa lalu, dari kehidupan lampau. Itu seringkali klien-klien datang ke saya, kenapa ya Bu, saya tuh jatuh cinta sama istri atau suami orang. Lah ya jangan diikuti, karena semakin diikuti semakin melekat. Kemelekatan itu menjadi menderita. Betul gak bro dan sis kalau dipikir-pikir? Coba direnungi. Kalau benar, maka kita jangan menganggap perasaan itu sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Jadi bukan. Jadi kita harus mengingatnya sebagai ini bukan perasaanku, ini bukan diriku, ini bukan milikku. Segala jenis persepsi apapun, seperti yang tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa persepsi adalah bagian pikiran yang memberikan nama.
Apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang? Internal atau eksternal? Kasar atau halus? Hina, jadi persepsi itu bisa kasar, bisa halus. Hina atau mulia? Jauh atau dekat? Seseorang melihat segala jenis persepsi apapun sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Karena pada saat kita mampu melihat perbedaan itu bahwa ini bukan milik saya, lalu jadi kita bisa lebih mudah melepas. Karena misalnya contoh orang sakit kan menderita ya bro dan sis ya. Penderitaan itu dia menganggap sakit dirinya. Tadi saya ketemu waktu kami hari ini kontrol di 3 dokter yang merawat Scott waktu di rumah sakit. Jadi kami hari ini ke rumah sakit Medistra. Ketemu dengan tetangganya bed sebelah Scott waktu dirawat. Bapak itu mengalami sakit lambung. GERD, asam lambungnya naik. Yang pertanyaan saya pertama waktu itu yang saya tanyakan, Bapak punya stres tinggi kah? Dan beliau tersenyum. Ya karena memang GERD itu atau asam lambung naik itu terjadi karena stres tinggi. Stres tinggi itu bisa dalam bentuk pekerjaan, bisa dalam bentuk pekerjaan di rumah. Ternyata baru punya anak kecil yang umur 2 tahun yang masih kepengen deket papa mamanya dan itu mengganggu istirahat bapak tersebut. Nah, kemudian dia punya overthinking. Kenapa dia overthinking? Dia mikir nih. Dia baca-baca berita, nonton-nonton YouTube, lihat-lihat reel dari IG tentang GERD. Wah si Anu meninggal karena bla bla bla. Timbul papanca atau penggandaan pikiran. Jangan-jangan saya juga bisa mengalami itu. Begitu. Oh, kebetulan ada yang bertanya. Si Sylvie Ong 88, Namo Buddhaya sis. Kalau menghilangkan trauma apakah ada caranya? Ada 2 cara yang saya ketahui. Satu, melakukan meditasi pemaafan, memaafkan kejadian trauma itu. Yang kedua adalah melakukan sesi regresi bersama saya. Karena saya akan membawa orang yang trauma itu mengerti kenapa dia trauma, apa penyebabnya, akarnya. Karena kalau dia tidak mengerti akarnya, itu main terus, trauma itu berulang terus. Ya, itu jawaban saya. Jadi ada 2 cara untuk menghilangkan trauma. Ya, kalau mau meditasi, lakukan meditasi pemaafan dan ada sudah YouTube saya yang membahas tentang meditasi pemaafan. Saya lanjutan. Segala jenis bentukan-bentukan apapun yaitu sangkara. Apakah di masa lampau, di masa depan atau di masa sekarang. Sangkara ini adalah bentuk di mana bentukan-bentukan ucapan, bentukan-bentukan pikiran, dan bentukan-bentukan badan jasmani. Oh, ada pertanyaan dari Bro Andritan. Cara melepas perasaan tadi gimana sis? Kadang masih sering terbayang. Betul, itulah karena perasaan itu dilekati. Makanya harus di-6R-kan. Cuma tahu perasaan itu ada. Sayang atau benci atau kesel. Lepas, jangan diikutin. Semakin brosis ikutin perasaan itu, maka perasaan itu akan semakin membesar. Sampai jadi emergency, kita nangis, kita pengen bunuh diri, kita apa. Wah itu udah gak bener punya. Jadi jangan lupa dipakai 6R-nya. Lalu rilekskan ketegangan di kepala. Kenapa? Karena semuanya ini berasal dari pikiran kita yang melekati keserakahan, kebencian atau penolakan, dan juga delusi. Apa delusi? Delusi itu menganggap semuanya milikku. Nah ini sekarang sutanya adalah tentang segala hal bukan milikku. Jadi bentukan-bentukan apapun. Apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang.
internal atau eksternal, bagian dalam atau luar, kasar atau halus, hina atau mulia, maaf, jauh atau dekat. Seseorang melihat segala jenis bentukan-bentukan sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Jadi bro dan sis boleh mendengarkan sutta ini diulang sendiri nanti atau mendengar tentang Cacaka Sutta yang membahas tentang segalanya bukan milik kita. Ya, segala jenis kesadaran apapun, ia melihat segala jenis kesadaran sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Adalah ketika ia mengetahui dan melihat demikian, maka sehubungan dengan jasmani ini dengan kesadarannya dan segala gambaran eksternal, tidak ada pembentukan aku, pembentukan milikku, dan kecenderungan tersembunyi pada keangkuhan. Kemudian, dalam pikiran salah seorang biku muncul pikiran ini. Jadi sepertinya bentuk materi adalah bukan diri. Perasaan adalah bukan diri. Persepsi adalah bukan diri. Bentukan-bentukan sangkara adalah bukan diri. Kesadaran winyana adalah bukan diri. Kalau begitu, diri apakah yang melakukan perbuatan sebagai akibat dari apa yang dilakukan oleh apa yang bukan diri? Nah, kemudian sang Bhagawa dengan pikirannya mampu mengetahui pikiran biku tersebut. Berkata kepada biku itu demikian. Adalah mungkin para biku, seseorang sesat di sini. Nah, beliau itu suka sekali bercanda tapi juga sering keras ya menegur. Yang bodoh dan dungu dengan pikirannya yang dikuasai oleh ketagihan akan berpikir bahwa ia dapat melampaui pengajaran sang guru sebagai berikut. Jadi sepertinya bentuk materi adalah bukan diri. Perasaan adalah bukan diri. Persepsi adalah bukan diri. Bentukan-bentukan adalah bukan diri. Kesadaran adalah bukan diri. Kalau begitu, diri apakah yang melakukan perbuatan sebagai akibat dari apa yang dilakukan oleh apa yang bukan diri? Sekarang para biku, kalian telah dilatih olehku melalui tanya jawab dalam berbagai kesempatan sehubungan dengan berbagai hal. Nah, di sini beliau menegur biku yang berpikir demikian karena Sang Buddha mampu membaca pikiran biku tersebut. Jadi dikatakan karena sudah dilatih olehku dalam hal ketergantungan. Ini catatan kaki ya bro dan sis. Dalam hal ketergantungan kondisionalitas dalam berbagai contoh. Tidak ada versi yang merupakan idiom Pali. Dan komentar pada kedua nikaya tidak menjelaskan apapun. Oke. Lalu para biku, bagaimana menurut kalian? Apakah bentuk materi adalah kekal atau tidak kekal? Dijawab oleh para biku, tidak kekal yang mulia. Apakah apa yang tidak kekal adalah penderitaan atau kebahagiaan? Penderitaan yang mulia. Apakah apa yang tidak kekal, penderitaan dan tunduk pada perubahan layak dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku? Tidak yang mulia. Nah, jadi kan kalau kita sudah tahu segala ini adalah semua jenis 5 kelompok kehidupan ini tidak kekal, untuk apa dilekati? Karena ini bukan milikku, bukan diriku, bukan aku. Para biku, bagaimana menurut kalian? Apakah perasaan adalah kekal atau tidak kekal? Tidak kekal yang mulia.
Apakah apa yang tidak kekal adalah penderitaan atau kebahagiaan? Penderitaan yang mulia. Apakah apa yang tidak kekal, penderitaan dan tunduk pada perubahan, layak dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku? Tidak yang mulia. Ditanyakan lagi, para biku, bagaimana menurut kalian? Apakah persepsi adalah kekal atau tidak kekal? Tidak kekal yang mulia. Apakah apa yang tidak kekal adalah penderitaan atau kebahagiaan? Penderitaan yang mulia. Apakah apa yang tidak kekal, penderitaan dan tunduk pada perubahan, layak dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku? Tidak yang mulia. Nah, kemudian dilanjutkan. Para biku, bagaimana menurut kalian? Apakah bentukan-bentukan sangkara adalah kekal atau tidak kekal? Tidak kekal yang mulia. Ini kita bisa buktikan dalam meditasi yang dalam proses di mana semuanya ini muncul lenyap. Jadi tidak ada yang kekal. Dari belum ada jadi ada, sudah ada dia lenyap. Apakah apa yang tidak kekal adalah penderitaan atau kebahagiaan? Penderitaan yang mulia. Apakah apa yang tidak kekal, penderitaan dan tunduk pada perubahan layak dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku? Tidak yang mulia. Kemudian ditanyakan lagi yang terakhir tentang kesadaran. Para biku, bagaimana menurut kalian? Apakah kesadaran adalah kekal atau tidak kekal? Tidak kekal yang mulia. Apakah apa yang tidak kekal adalah penderitaan atau kebahagiaan? Penderitaan yang mulia. Apakah apa yang tidak kekal, penderitaan dan tunduk pada perubahan, layak dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku? Tidak yang mulia. Oleh karena itu, para biku, segala jenis bentuk materi apapun, apakah di masa lampau, di bentuk materi ini adalah rupa yang tadi, di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang. Segala bentuk materi harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Nah, ini yang tadi bertanya tentang perasaan. Segala jenis perasaan apapun, apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang. Segala bentuk perasaan harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ini Buddha udah kasih tahu. Jadi kalau seseorang yang menganggap ini perasaanku, aku menderita, aku sakit hati, itu semua ada aku di dalamnya. Itulah kemelekatan terhadap aku yang menjadi sumber penderitaan. Segala jenis persepsi apapun, apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang, segala jenis persepsi harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Ini yang dimaksud persepsi segala hal yang memberikan nama. Saya dicaci maki, saya dihina, saya disakiti. Itu kan persepsi. Padahal terkadang bukan itu yang terjadi. Tapi karena pikirannya sudah dipenuhi, diisi dengan kebencian atau kemarahan atau penolakan, maka semuanya menjadi berkutat dalam pikiran sampai menjadi penderitaan karena kemelekatan terhadap persepsi. Para biku, segala jenis bentukan-bentukan apapun, apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang,
Segala jenis bentukan apapun. Harus bentukan ini maksangkara di sini maksudnya yang muncul menjadi potensi pikiran, potensi ucapan, dan potensi perbuatan. Harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Segala jenis kesadaran apapun, apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang. Segala jenis kesadaran harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Jadi di sini sudah dikasih tahu bahwa pancakanda atau 5 kelompok kehidupan ini tidak ada aku seharusnya. Tetapi begitu kita memperpunya persepsi, punya badan jasmani salah merasakan, punya persepsi keliru, bentuk-bentukannya juga jadi keliru, kesadarannya jadi keliru, semuanya keliru, itulah yang menjadi penderitaan. Sis, apakah kita bisa menghilangkan energi negatif yang di masa lampau? Apa maksudnya sis? Sylvie Ong, tolong diperjelas. Energi negatif di masa lampau itu apa maksudnya? Saya kurang paham. Ada yang bertanya, sis Lins. Sis Brenda, misal ada anak yang jelang dewasa tidak mau dengar nasihat orang tua. Penerapan 6R-nya bagaimana sis? Kita hanya tahu anak itu tidak mau mendengar. Kita harus lakukan pemaafan. Ada yang menarik bro sis. Ada yang bilang, sering kali saya mendengar murid mengatakan, sis Brand, meditasi pemaafannya tidak bekerja. Saya masih dimarahi, saya masih ketemu sama orang itu, saya masih dicaci maki, saya masih... Harusnya kalau dia pikir, kalau sudah melakukan pemaafan, tidak akan ada dimaki-maki atau apa. Itu kan karmanya dia. Ada karma, ada perbuatan yang dia lakukan sehingga mengakibatkan dia mengalami itu. Penerapan 6R-nya bagaimana? Ya kita tahu anak itu tidak mau mendengar. Lalu kita bisa apa? Kita cuma bisa beritahu semampu yang kita bisa. Kalau kita tidak bisa, ya sudah. Yang penting kita berusaha. Jika ortunya khawatir artinya melekat ya sis. Betul. Kenapa? Karena orang tua selalu berpikir apa yang mereka katakan, pikirkan, ucapkan itu adalah sesuatu yang paling benar. Padahal belum tentu. Jadi apalagi anak zaman sekarang, sis boleh beritahu kepada orang tuanya. Anak zaman sekarang itu pinter-pinter. Karena gizi mereka jauh lebih baik. Jadi mereka itu bisa punya pikiran atau persepsi di mana mereka menganggap orang tuanya kuno, orang tuanya bawel, orang tuanya cerewet, khawatir terus saya pulang jam sekian. Tapi anaknya itu tidak mengerti kekhawatiran orang tua. Sekali lagi tadi saya ngobrol dengan bapak-bapak di rumah sakit. Dia bilang saya khawatir sama anak saya SMA kelas 3 kalau pulang di atas jam 12. Gimana kalau teman-temannya itu adalah para begal misalnya. Atau orang-orang yang suka main judi. Atau orang-orang yang pakai narkoba. Atau orang-orang yang berhubungan dengan orang-orang yang kurang baik. Tentunya orang tua khawatir. Nah, kekhawatiran ini harus dibicarakan baik-baik dengan anak-anaknya. Kenapa papa mama khawatir? Karena papa mama sayang sama anak-anaknya, takut anak-anaknya mengalami kecelakaan, takut anak-anaknya mengalami kesusahan. Kalau udah terperangkap dengan judi, narkoba, alkohol, dan perilaku-perilaku tidak baik lainnya, maka itu main game yang kecanduan
itu akan menjadi penderitaan yang luar biasa. Jadi harus ada pembicaraan dua arah. Jadi orang tua tidak hanya memberitahu anak pun punya kesempatan untuk didengar. Orang tua pun punya kesempatan untuk didengar. Jadi jangan orang tua baru mau ngomong, anaknya udah ngelawan. Atau sebaliknya, anaknya baru mau ngomong, orang tuanya sudah counter. Nggak mau dengar. Itu keliru. Kedua belah pihak harus terbuka pikirannya untuk mau saling terbuka bicara. Apa sih kesusahannya? Sebetulnya semua itu cuma ada di dalam 5 kelompok kehidupan atau pancakanda kita yang barusan malam ini kita bahas. Badan jasmani, persepsi, perasaan, kesadaran, bentuk-bentuk pikiran. Ini kalau udah salah dan keliru, penyampaiannya pun juga bisa jadi keliru. Sis, cerita Bapak yang overthinking tadi, cara mengatasi overthinking bagaimana? Oh iya, mengatasi overthinking adalah pakai 6R. Jadi kalau pikiran, biasanya nih overthinking ini kan muncul saat mau tidur ya bro sis ya. Jadi pada saat kita mau tidur itu biasanya pikiran-pikiran pekerjaan, pikiran-pikiran keluarga, anak-anak, pasangan, orang tua dan lain sebagainya muncul. Main seperti kaset rusak. Oh harusnya saya nggak ngomong begini, harusnya dia nggak boleh begitu. Jangan-jangan, wah udah itu pikirannya panjang. Tahu-taunya sudah jam 2 atau jam 3 pagi. Itulah overthinking. Apa yang harus dilakukan? Begitu overthinking muncul, cuma tahu itu pikiran ada. Kalau itu pikiran itu adalah ide-ide positif, catat dulu. Apa nih ide-ide positifnya muncul? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, whatever lah ya. Catat, udah catat tutup buku. Sekarang waktunya saya tidur, masalah lain besok lagi. Jadi begitu, jangan biarin pikiran kita jalan terus. Capek, orang overthinking itu melelahkan karena pikirannya jalan. Tapi apa yang harus kita lakukan ya 6R tadi. Sis, tadi yang tentang meditasi pemaafan belum jelas. Oh, sis boleh buka YouTube channel saya, brenda.iemcrae, MIEMCRAE. Kemudian cari meditasi pemaafan oleh Brenda Imecrae atau by Bante Wimala Ramsi. Di situ ada, atau Sis Yeni Trimulyani, itu salah satu asmen kita yang juga mengajarkan sama tentang meditasi pemaafan. Jadi sudah ada panduannya. Nah itu memaafkan diri sendiri. Kenapa? Ini kemelekatan kita terhadap apa yang orang lain katakan kepada kita. Apa yang orang lain lakukan kepada kita. Persepsi kita yang menganggap ini aku, milikku, diriku. Jadi itu ya. Jadi maafkan diri sendiri, maafkan memori yang muncul sampai memori itu tersenyum. Bukan berarti sudah meditasi pemaafan tidak akan mengalami karma-karma buruk, tetap akan ada. Cuma kita melepaskan kemelekatan kita terhadap persepsi keliru tentang apa yang terjadi. Itu fungsi meditasi pemaafan, bro dan sis. Oke. Jadi paham ya, nanti Sislin silakan cari di YouTube channel saya brenda.iemcrae. Itu ada panduan meditasi pemaafan. By the way bro sis, yang baru bergabung, meditasi ini bukan untuk agama. Meditasi ini untuk batin kita. Semua orang, semua agama, semua suku, laki atau perempuan, kecil atau tua, muda, besar, kecil, itu semua bisa meditasi. Jadi bukan berpikir hanya untuk kalangan agama tertentu. Nah, kemudian yang berikutnya, dengan melihat demikian, seorang siswa mulia yang terlatih menjadi tidak tertarik dengan bentuk materi. Dia tidak tertarik dengan rupa. Tidak tertarik dengan perasaan atau wedana. Tidak tertarik dengan persepsi atau sanya. Atau bagian pikiran yang memberikan nama. Tidak tertarik dengan bentukan-bentukan atau sangkara.
tidak tertarik dengan kesadaran atau winyana. Karena tidak tertarik, ia menjadi tanpa keinginan, nggak ada punya keinginan apapun. Melalui ketanpa keinginan, batinnya terbebaskan. Ketika terbebaskan, muncullah pengetahuan terbebaskan. Ia memahami kelahiran telah dihancurkan, kehidupan suci telah dijalani. Apa yang harus dilakukan telah dilakukan. Tidak akan ada lagi penjelmaan menjadi kondisi makhluk apapun. Nah, bro dan sis yang bilang ke saya nggak mau terlahir lagi. Lewati, tidak menganggap pancakanda atau 5 kelompok kehidupan ini sebagai milikku. Kalau sampai masih bisa nangis, masih bisa sedih, masih bisa melekat dengan kesukaan, ketidaksukaan, itu masih ada kemelekatan terhadap 5 kelompok kehidupan. Kalau mau tidak ada, nih di sini ada. Buddha udah kasih tahu. Apa yang harus dilakukan telah dilakukan. Tidak akan ada lagi penjelmaan menjadi kondisi makhluk apapun. Ini kunci melepaskan kemelekatan kita terhadap 5 kelompok kehidupan tadi. Itulah yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Para biku merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. Pada saat khotbah ini dibabarkan, batin ke-60 biku itu terbebaskan dari noda-noda melalui ketidakmelekatan. Artinya apa? 60 biku itu mereka berdasarkan khotbah Sang Buddha tadi mampu mencapai tingkat arahat atau tidak akan lagi terlahir dimanapun dalam kondisi makhluk apapun. Nah, kalau nggak mau jadi makhluk apapun, rajin-rajin meditasi. 6R dipakai terus. Kikis semua kekotoran batin kita. Begitu ada saya suka atau saya tidak suka, langsung kikis dengan 6R. Karena kalau bro dan sis masih melekati, bagaimana mau terbebas jadi arahat? Oke, saya ada pertanyaan dari sis Heni Ali. Malam sis, kalau pasangan selalu menguji kesabaran dengan melakukan hal yang menyebabkan orang rumah tidak nyaman, jika sudah diberitahu tapi tetap berbuat seperti itu lagi, apakah boleh jika saya mengabaikan supaya tidak terkena akibat karma buruk karena menanggapi kemarahan dengan pasangan? Bagus, itu artinya sis lebih bijaksana. Ada di dalam sutta di mana sekelompok orang Brahma sedang jalan melewati Sang Buddha yang sedang bermeditasi. Sekelompok Brahma itu memaki-maki Sang Buddha, tapi Sang Buddha tenang saja, diam. Makin marah itu orang Brahmana. Kenapa kamu diam saja? Aku lagi di sini marah-marah. Sang Buddha cuma bilang, itu marah milikmu, bukan punya saya. Karena saya tidak mau, saya bukan mengambil kemarahan kamu sebagai milik saya. Kemarahan kamu, bukan kemarahan saya. Jadi betul apa yang sis Heni maksud. Sis ini sedang menerima akibat buah karma dari apa yang pernah sis lakukan terhadap pasangannya di masa lalu. Jadi sekarang menerima akibat dari perbuatannya. Dulu yang pernah terjadi itu. Jadi sekarang sis melakukan pemaafan. Cari panduan meditasi pemaafannya dan bisa masuk ke dhamasuka.org.id. Sis daftar online retreat 10 hari, minta meditasi pemaafan. Karena ada sutta yang bisa didengarkan tentang meditasi pemaafan. Supaya sis melepaskan kemelekatan terhadap pasangan sis itu. Sehingga kalau sis nanti sudah dia mau ngomong apa, dia mau berperilaku bagaimana, tidak lagi terpengaruh. Pada saat sis sudah UPK sis sudah tinggi, makin lama UPK itu makin kuat, maka tidak akan ada lagi daya magnet tarik-menarik untuk terlahir bersama-sama. Jadi betul,
sebaiknya diabaikan supaya tidak terkena akibat karma buruk karena menanggapi kemarahan. Jadi biarkan saja dia mau marah, dia yang tidak bahagia. Kenapa kita mesti terpengaruh? Dia mau maki-maki kita, anggap aja seperti yang tadi Buddha lakukan. Itu kemarahan dia, bukan kemarahan saya. Kenapa saya mesti merespon? Diem aja. Kalau orang lagi marah, diem aja. Jangan ditanggapi. Kebanyakan orang, sudah marah nih, seseorang marah. Kayak main pingpong. Ditanggapi lagi marah, bolanya dilempar, marah lagi, lempar lagi, marah lagi, lempar lagi. Ini main pingpong gak ada habisnya bro dan sis. Seperti itulah kira-kira pengandaian bagaimana karma ini bekerja. Tetapi pingpong yang dilemparkan orang, kita tidak balas, kita diam aja, bolanya ya lewat, ya kan? Tapi begitu kita balas lagi ke sana, sama dengan main bulu tangkis atau apa, dibales lagi ke sini, kita lempar lagi ke sana, balis lagi ke sini, lempar lagi. Nggak selesai-selesai itu. Itulah sebabnya yang menjadi penyebab penderitaan karena kemelekatan terhadap pandangan keliru. Nah di sini Sang Buddha sudah menjelaskan bagaimana supaya kita tidak lagi menjelma menjadi kondisi makhluk apapun. Jangan bilang, saya nggak mau lahir lagi, tapi meditasi cuma 1 jam, cuma 2 jam. Gimana mau melepas kilesa atau kekotoran batinnya? Meditasi cuma 10-15 menit. Bagaimana kita mau mengikis kekotoran batin yang muncul halus? Dia bisa muncul halus sekali. Kalau kita tidak duduk lama bro dan sis, dia tidak muncul. Dan itu adalah potensi dari karma, dari sangkara, dari paticca samuppada ini yang akan muncul menjadi penderitaan. Dan dia akan menjadi gangguan. Nah itulah sebabnya kenapa pentingnya kita itu duduk lama untuk mengikis kekotoran batin yang ada di dalam batin kita. Mau tidak terlahir lagi, harus rajin meditasi. Sis mau nanya, apakah ada penderitaan yang dialami oleh para dewa? Kan enak jadi dewa. Ya jadi dewa memang ya enak, makanannya enak, di sana ada katanya ada suara-suara surgawi, bajunya cantik, perawakannya cantik. Tapi ada masa kehidupan di alam dewa itu expired bro Tiger Power. Di alam dewa juga bisa meditasi, tergantung. Kalau dewanya selama jadi manusia nggak pernah meditasi, dia udah nyaman dan enak di sana, gimana dia mau meditasi? Orang semuanya enak, makanannya enak, pandangan yang dia lihat itu dewa dewi yang cantik dan ganteng, harum mencium harum bunga yang wangi, yang enak, mendengarkan musik-musik surgawi yang menyenangkan. Kemudian katanya bisa ada punya berapa istri atau berapa dewa di sana, suami seperti itu. Itu kenikmatan indriawi doang yang mereka alami bro. Jadi pada masa saatnya expired habis, dia jatuh ke alam menderita. Begitu dia jatuh ke alam manusia misalnya atau dalam binatang, dia pikir masih jadi dewa. Ya nggak sama, beda alamnya. Kesadarannya pun yang kita bahas malam ini beda, nggak sama. Jadi karena tidak sama itu menjadi penderitaan buat mereka. Sepertinya penderitaannya itu kekal, tapi ternyata tidak. Bahkan alam Brahma yang tertinggi sekalipun, alam Brahma bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Itu 8, kalau saya tidak salah ingat, jumlahnya 84.000 mahakapa. Itu lama sekali. Jadi sepertinya mereka mungkin berpikir mereka abadi di sana. Tapi itu cuma alam Brahma yang memakan waktu yang sangat lama, di mana kalau sudah habis karma di sana, parami di sana sudah selesai,
sudah expired gitu ya istilah saya, habis, turun terus. Kalau malam menderita lagi, kecuali mereka sudah mampu merealisasi salah satu tingkat kesucian. Sotapanna akan terlahir 7 kali lagi maksimum. Sakadagami terlahir 1 kali lagi. Anagami tidak akan lahir di bawah alam dewa dan ke bawah. Anagami tidak akan jadi manusia lagi. Anagami itu hanya sampai di alam Brahma Sudawasa. Seperti itu. Jadi di sana itu waktunya juga mereka bermeditasi. Nah ini tergantung makanya. Kalau mereka di waktu dijadi manusia rajin meditasi, masuk alam Brahma Sudawasa, mereka meditasi, di sana katanya bisa merealisasi arahat. Katanya. Karena saya belum ke sana, belum jalan-jalan main ke sana, jadi saya tidak tahu seperti apa. Rest and digest. Malam sis, jadi idealnya kita harus meditasi berapa lama dalam sehari untuk mengikis kotoran-kotoran batin. Sebisa mungkin, selama mungkin. Bisa duduk 2 jam 1 kali sitting bagus, bisa duduk 3 jam lebih baik, bisa duduk 4 jam, 5 jam, 6 jam. Tapi itu tidak praktikal untuk kita berumah tangga, karena kita masih bekerja. Jadi misalnya kalau, saya tidak tahu ya, rest and digest ini bro atau sis. Jadi kalau bro sis punya waktu cuma 2 jam di pagi hari, ya meditasi 2 jam di pagi hari. Kemudian pulang kerja, udah selesai makan, mandi, kalau tidak punya keluarga, bisa meditasi. Tapi kalau punya keluarga, beresin dulu anak-anaknya, beresin dulu suaminya, urusannya selesai, baru kita meditasi. Berapa lama yang kita bisa. Mau 2 jam, mau 3 jam, mau berapa lama, itu untuk mengikis kekotoran batin itu karena begini, yang saya ketahui. Sepanjang melatih meditasi pribadi dan juga mengajarkan meditasi. Jam pertama, kedua itu batin kita ini masih begini. Goncang. Gangguan banyak banget yang datang. Ya. Pikiran kita masih nakal. Lompat sana, lompat sini. Banyak gangguan, mikir ini, mikir itu. Gangguan gatel lah, bosen lah, gelisah lah, apalah. Itu gangguan itu muncul. Kemudian jam kedua atau ketiga itu baru mulai dia bergerak perlahan. Jam ketiga atau keempat dia baru bergetar. Jam keempat atau kelima dia baru berhenti. Nah di situ kita bisa mengenali gejolak batin kita ini, rangkaian-rangkaian paticca samuppada yang muncul lenyap. Itu di meditasi yang dalam bros dan sis. Kalau meditasi tidak lama, tidak dalam, itu tidak bisa mengenali adanya kekotoran batin yang muncul. Karena guru meditasi kami, almarhum Bante Wimalaramsi mengatakan, gangguan yang muncul adalah guru kita, dan itu betul banget. Jadi apapun yang muncul dalam meditasi kita itu adalah guru kita. Itulah yang harus kita sabar, 6R-kan. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan sis atau bro rest and digest. Bro Guntur, Tiger Power, apakah dengan mengaktifasi Kundalini dapat meningkatkan hasil meditasi Brahma Wihara? Kundalini ini adalah istilah dari orang Hindu, yaitu di mana semua cakra terbuka dan bekerja. Sedangkan yang kita harus waspadai adalah cakra dasar. Kalau kita mau meditasi, kita tidak mengacu ke cakra dasar supaya tidak timbul nafsu indriawi untuk berhubungan seksual. Jadi yang ada pada saat kita bermeditasi itu sudah di kepala misalnya ya. Energinya kita pancarkan dari kepala seperti itu. Nah, di sanalah kita mulai memasuki arupa jana, bro dan sis. Di sanalah kita baru bisa mengikis dan kita tidak lagi memperhatikan badan jasmani. Sedangkan Kundalini itu pengaktifasian dari kepala sampai ke cakra dasar, balik lagi ke kepala, dia muter. Nah, itu tidak sesuai.
di ajaran Dhamma Sang Buddha tidak ada menyebutkan tentang aktivasi Kundalini. Jadi kalau bertanya tentang Kundalini kepada saya katakan itu tidak ada di dalam literatur sutta. Ya, jadi karena kami mengacu ke sutta, maka kami melihatnya ini dari sesi sutta seperti itu. Oke, sudah jam 8:05, Bro dan Sis, kita akan membahas, masih ada sutta tentang kemelekatan tapi disambungkan dengan pembahasan lainnya. Jadi kemelekatan ini saya sudahi sampai kelima malam ini. Saya sebetulnya minggu depan atau Senin depan, karena saya tidak ada rencana keluar negeri atau keluar kota, maka saya akan berusaha hadir di Cinta. Saya mau membahas tentang Digha Nikaya 15, yaitu tentang Mahanidana Sutta. Jadi di situ khotbah panjang tentang asal mula. Ini menarik suttanya karena ada kemelekatan juga, ada sumber penderitaan juga. Jadi Senin depan di tanggal 31 itu pada saat Idul Fitri di Indonesia, Lebaran, mudah-mudahan saya sehat, saya akan hadir di seri Cinta membahas tentang Mahanidana Sutta, dan di situ khotbah panjang tentang asal mula, yaitu nanti di sini adanya kelahiran, kematian ya. Bro Guntur kepengen tahu nanti tentang di sini ada kondisi tentang makhluk-makhluk kelahiran gitu ya. Tapi ini tidak spesifik membahas tentang peta atau dewa. Nanti kapan-kapan ya Bro Guntur ya, kita bahas tentang dewa dan peta seperti yang Bro Guntur request. Tapi Senin depan saya akan membahas tentang Digha Nikaya 15, yaitu Mahanidana Sutta. Seri Cinta malam ini saya sudahi dulu dengan berterima kasih kepada semua bro dan sis yang hadir mendengarkan baik secara langsung maupun nanti mendengarkan rekamannya. Semoga bermanfaat, membuka wawasan bro dan sis bagaimana melepas penderitaan, melepas kemelekatan, sehingga kita tidak lagi terlahir ke alam-alam menderita. Kalau mau terbebas supaya bisa menjadi arahat dalam kehidupan ini juga. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang pernah saya lakukan keliru kepada bro dan sis semuanya, kepada semua makhluk yang mendengarkan, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Sama-sama terima kasih dan kangen anumodana untuk semua yang sudah bergabung bertanya. Sampai jumpa di seri Cinta berikutnya.